Salam sehat dari Studio 3 Metro TV Jakarta di program Go Healthy. Kami berharap Anda bukan hanya sehat, tapi juga saat ini bahagia dan tetap bisa produktif di masa pandemi. Saya Coki Sitohang. Dan saya Mesty Hanita kembali hadir ke hadapan Anda hari ini. Dan tentunya di Go Healthy kita akan berbincang-bincang mengenai masalah kesehatan. Tapi bukan cuma masalahnya saja, tapi kita akan carikan solusinya ya. Pasti. Meskipun tampak sehat dan punya tubuh yang bugar, sebenarnya secara fakta, anak muda itu rentan terhadap penyakit. Salah satunya adalah diabetes. Hati-hati anak-anak muda. Terlebih lagi kalau kita sebagai anak muda punya pola makan yang tinggi gula. Kemudian berat badan kita berlebihan. Dan punya riwayat diabetes yang diturunkan dari orang tua kita. Contohnya juga adalah narasumber kami yang nanti akan ngobrol dengan kami di sini. Berusia 27 tahun. Tapi sudah punya keluhan diabetes. Kadar gula darahnya itu kerap berada di atas 200. Dan menurut pengakuan dirinya, beliau ini suka sekali kopi manis yang banyak gulanya. Bahkan bisa menghabiskan 2-4 gelas kopi manis dalam sehari. Apa saja yang perlu diwaspadai dari diabetes pemirsa? Apalagi kalau sudah mulai menyerang di usia muda. Halo Mbak Deska. Wah, kelihatannya sehat di sana ya. Iya, oke. Kita sapa dulu dong yang ganteng di depan kita ini, udah lama nggak ketemu nih. Mas Boy Abidin, apa kabar? Halo, alhamdulillah sehat-sehat Mbak Mesty, sehat Bang. Sehat. Iya, Mbak Deska ini pernah punya keluhan kesehatan seperti yang tadi Mas Coki ceritain ya? Coba diceritain gimana ini awalnya Mbak Deska? Awalnya sih aku merasa kayak insomnia parah banget. Terus kalau misalkan aku punya luka nih susah sembuhnya. Terus sinusitis juga. Jadi aku sering mimisan kalau misalkan stres. Yang paling signifikan banget, jadi aku punya sesuatu kayak ada dark spot gitu di salah satu jari di kaki aku. Nah itu awalnya aku mikir itu kenapa, tapi karena emang keluarga aku punya riwayat diabetes. Dan pas dicek emang ternyata benar aku kena diabetes. Selama ini bagaimana pola hidupnya Mbak Deska? Dari mulai makannya, apakah ada aktivitas fisik atau olahraga yang rutin? Pola hidup aku emang nggak bener sih, kayak misalkan tidur aku nggak teratur, terus makan aku juga aku suka yang goreng-gorengan. Aku ngopi aja gitu, udah kenyang tanpa makan, atau makanan itu aku kurang suka kayak misalkan yang sayur. Pokoknya menurut aku kayak udah nggak bener deh. Mbak Deska, maaf kalau boleh tahu berat badannya paling tinggi pernah di berapa? Aku pernah di atas 140-an kayak gitu. Setelah Mbak Deska tahu nih ada diabetes atau diabetes gula darahnya tinggi ya, apa yang Mbak Deska lakukan? Yang aku lakuin sih pertama banget minimalisir aku konsumsi kopi, tetapi nggak bisa sampai yang kayak dikurangin banget. Makan itu ada jam batasan malamnya juga. Jadi aku juga pas weekend itu aku agak rutin buat jogging. Mas Boy, umurnya Deska 27 tahun. Kita semua tahu itu usia produktif. Anak-anak muda generasi emas Indonesia. Betul. Tapi sudah ada penyakit di dalam tubuh Deska. Apa komentarmu dari cerita tadi? Ya, jadi untuk para wanita dimanapun Anda berada, ini artinya melakukan pemeriksaan medical check up itu ya artinya sebelum ada gejala itu yang paling baik. Betul. Ya, artinya kemudian kalau ketahuan, nah segera kita mengantisipasi jangan sampai timbul komplikasi. Nah, yang lagi lebih ironisnya adalah untuk para wanita. Terutama untuk wanita muda yang mengalami diabetes. Karena diabetes ini kan komplikasinya bisa kemana-mana. Bisa ke arah ginjal, bisa ke arah jantung, bisa ke arah hipertensi. Ya. Dan satu lagi yang menarik adalah untuk para wanita, ya ini wanita-wanita yang mengalami atau punya diabetes, dia punya masalah kewanitaan lebih banyak dibanding wanita yang tidak diabetes. Ya, wanita yang diabetes ini sering mengalami keputihan yang disebabkan oleh jamur. Ya, sering saya temukan pasien-pasien yang mengalami keputihan, gatal, kemudian ada cairan yang berlebih yang kemudian disebabkan oleh jamur, itu kadar gula darahnya ternyata waktu dicek tinggi begitu. Jadi itu dampaknya kalau keputihan berulang akan menyebabkan sumbatan saluran telur, akan menyebabkan gangguan reproduksi. Jadi banyak hal yang bisa atau merugikan lah. Merembet gitu ya, merembet, Mas Boy. betul. Mbak Deska, selain obat-obatan yang sudah mulai diminum dan perubahan pola hidup yang tadi kami sudah dengar, ada lagi kah upaya lain untuk mencegah terjadinya komplikasi ke depan? Jadi aku kayak agak rutin pakai satu teknologi gitu. Jadi awalnya banget aku beli teknologi laser itu sebenarnya buat bapakku. Bapakku kena kayak punya penyakit jantung dan komplikasi. Akhirnya yang pakai itu bukan bapakku aja, bapakku, terus mamaku, aku sama tataku. Karena emang akumulasi dari aku merubah pola hidup aku dan pakai teknologi laser itu secara rutin gitu. Akhirnya aku kayak ngerasain signifikan perubahan. Badannya lebih enteng, jadi lebih gampang kayak turun berat badan aku, juga jadi kayak
aku kayak lebih produktif lagi sih Mas. Yang Oke. lebih signifikannya di kaki aku kayak ada dark spot, jadi kayak udah agak pudar gitu. Ini dark spot yang dimaksud itu apa sih? Ya, jadi ini dark spot nih khas ya. Jadi untuk orang-orang dengan kadar gula yang tinggi. Kadar gula yang tinggi itu kan darahnya menjadi lebih kental. Nah, kemudian darah lebih kental itu terutama daerah-daerah perifer ya, di ujung-ujung, di kaki, di tangan ini sudah mulai ada perubahan atau mulai ada kelainan pada pembuluh darahnya, terutama pembuluh darah di perifer, di ujung-ujung. Ini mulai ya, jadi mulai darahnya itu mulai mengumpul, mulai ini kemudian terlihat warnanya lebih gelap ya, Iya, lebih iya. gelap, dan itu akan terus meluas karena kan sirkulasi darahnya akan terus berlangsung begitu. Dan itu Berarti harus diwaspadai ya, ya? diwaspadai dan harus diturunkan kadar gula darahnya. Itu Iya. yang utama, begitu turunkan kadar gula darahnya, maka diharapkan darahnya akan menjadi lebih baik, elastisitas pembuluh darahnya jadi lebih baik, sehingga aliran darah lebih lancar dan warna kegelapan tadi itu, warna yang lebih kebiruan itu akan hilang. Mbak Deska kan periksa darahnya ya, periksa ke dokter, laboratorium dan lain sebagainya. Pasti ada angka-angka ya, ada rapornya. Boleh nggak kami tahu kadar gula darahmu dulu sebelum menggunakan teknologi laser dan dibandingkan dengan setelah menggunakan teknologi laser seperti apa? Kalau dulu aku sempat 200-an, hampir 300-an. Kalau sekarang aku udah kayak normal 100-an gitu sih. Waspada, diabetes menyerang generasi muda. Itulah tema kita hari ini. Dan kami akan lanjutkan kembali obrolannya. Tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Terima kasih masih bersama kami di Go Healthy dan kita masih akan berbincang-bincang dengan Mbak Deska. Mbak Deska ini baru 27 tahun tapi nilai gula darahnya cukup tinggi karena Mbak Deska juga ada turunan diabetes dari orang tuanya. Karena kebiasaannya yang juga sering minum kopi manis sehari sampai 4 kali. Wah, ini berat badannya cepat sekali naik dan juga diabetesnya atau gula darahnya cukup tinggi. Ada satu titik di kakinya yang mengganggu secara estetika, yaitu warna hitam yang lebamnya cukup besar. Bukan karena benturan, bukan, tetapi tadi Mas Boy juga membahas bahwa itu diakibatkan gula darahnya yang tinggi. Sejak menggunakan teknologi laser, warna lebam itu sudah semakin hilang, sisa 20% menurut Mbak Deska. Sekarang saya mau kembali kepada Mas Boy. Mas Boy, kalau yang namanya di usia masih produktif dan muda, kena penyakit, salah satunya penyakit diabetes yang paling ditakuti, Iya. maka harus ada langkah penanganan yang benar. Ya. Silakan. Ya, setuju. Jadi itu para generasi muda, para orang tua yang punya anak-anak di usia-usia muda ya, ini harus betul-betul diperhatikan pola hidupnya. Pertama yang paling ditakutkan kenapa diabetes? Karena diabetes itu kan ibu dari segala penyakit ya. Kalau udah positif diabetes, komplikasinya bisa ke mata, bisa jadi ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke tekanan darah dan segala macam, dan itu akan sangat menurunkan produktivitas. Orang yang punya riwayat diabetes dia bisa juga mengatasi supaya jangan terjadi komplikasi. Salah satunya dengan pola hidup, itu yang paling penting ya. Jadi mulai dari bangun tidur, tadi tidurnya itu harus memang usahakan cukup ya. Kemudian berat badannya, pola makannya ya, kemudian aktivitas fisiknya, olahraganya, harus rajin periksa ke dokter, konsumsi obat dokter, dan kemudian bisa dibantu dengan teknologi laser. Jadi kombinasi dari keseluruhan ini memang harus dilakukan sejak muda. Teknologi laser ini cara kerja salah satunya adalah dengan tadi mengoptimalkan kerja dari mitokondria. Mitokondria itu adalah bagian dari sel tubuh kita yang bisa, atau dengan teknologi laser ini dia kerjanya menjadi lebih optimal lagi. Wow. Ya, jadi untuk penyerapan gula darahnya, untuk kolesterolnya, semuanya akan menjadi lebih baik. Sehingga tadi ujung-ujungnya teknologi laser ini akan membuat kualitas darahnya menjadi lebih baik, kualitas pembuluh darahnya juga lebih baik. Ketika berat badan Anda berlebihan, maka untuk menuju sehat, berat badan mesti diturunkan. Benar nggak, Mas Iya, Boy? setuju, Iya. setuju. Jadi utamanya itu, artinya berat badan, lemak yang berlebihan ini kan dampaknya kemana-mana. Ya, Iya. di medis kita sebut adanya sindrom metabolik. Ya, sindrom metabolik itu adalah satu kondisi di mana akan terjadi gangguan metabolisme tubuh kita karena salah satunya dipicu oleh kadar lemak yang tinggi, berat badan yang berlebih tadi. Ya, nah ini untuk wanita nih ya, kalau yang lemaknya berlebihan ini nanti ada gangguan pada hormonalnya, gangguan pada sistem kesuburannya, gangguan pada menstruasinya, dan berdampak ke Ada kesehatan usia berapa reproduksi. itu, Mas Boy, kalau ini dibiarkan biasanya terjadi pada Di wanita? usia reproduktif.
Jadi umur kalau anak remaja yang sudah mens ya itu biasanya kalau yang berat badan berlebih nggak heran sering banyak pasien datang karena mensnya berantakan. Ya Oke, ternyata iya. masalahnya adalah karena tadi ada berlebihnya berat badan, lemak Kelebihan tubuhnya. berat Begitu dia badan. turunkan berat badannya, hormonnya Semuanya normal, bisa normal. mensnya baik, ya artinya kesuburan dia akan menjadi baik. Jadi untuk wanita nih khususnya karena kan tamu kita adalah Iya, seorang betul. wanita dan untuk pemirsa juga yang memang wanita atau punya anak wanita ini harus diperhatikan betul. Mbak Deska, berat badannya sudah turun sampai ke angka berapa sekarang? Sekarang berat badan aku 82. Iya, tadi Turunnya, tadi sempat 140 ya kan Mbak Deska Iya, ya? karena aku udah nggak insomnia lagi, bisa lebih berpikir secara rasional pola makannya tuh harus dijaga juga, jangan gorengan-gorengan terus, kayak gitu sih. Terus aku kalau misalkan pulang itu lebih prefer kayak either itu transportasi kayak busway, Transjakarta, kayak gitu. Terus habis itu aku lanjut ke jogging, jalan kaki. Nah, sambil dengerin lagu kan jadi nggak kerasa tuh capeknya, pas sampai ke rumah kayak udah capek, bersih-bersih terus langsung tidur. Dulu insomnianya tidur jam berapa biasanya dulu? Jam 6 pagi, jam 7 pagi aku baru bisa tidur. Sejak menggunakan teknologi laser, sudah bisa tidur di jam berapa Mbak? Dan berapa jam tidurnya? Dari jam 12 atau paling parah banget sih jam 2 pagi, tapi sekarang jarang banget sih jam 2 pagi. Bangun salat subuh di sekitar jam 5-an gitu Jam sih. 5-an. Jadi ini menarik pengalaman atau cerita dari Mbak Deska ya. Jadi untuk pelajaran juga untuk pemirsa juga bahwa memang tadi ya dengan teknologi laser ini akan juga salah satunya dia bisa juga meningkatkan hormon melatonin tadi ya yang membuat tidur kita menjadi lebih baik ya, kualitas tidur kita menjadi lebih baik, lebih nyaman. Nah, kalau tidur kita lebih baik maka tadi dia bergulir dampaknya tadi. Dia bisa mengatur pola makannya, dia bisa mengatur berat badannya, dia bisa lebih bugar, lebih sehat, kadar gulanya bisa lebih turun dan ini banyak. Jadi tadi semuanya memang harus dilakukan secara simultan ya, Ya. kombinasi. Mbak Deska, siapa saja yang memakai teknologi laser di rumah Mbak Deska? Bapakku, mama aku, sama ada tante aku. Oke, Papa keluhannya apa ya? Papa itu punya penyakit jantung dan komplikasi gitu sih. Terus Komplikasi. insomnia juga. Kalau mama diabetes sama kayak aku. Oke, Ya. setelah semuanya pakai teknologi laser nih, Mbak Deska melihat apa perubahan dari mereka? Yang paling baik banget sih, papa sendiri bilang emang udah nggak insomnia lagi. Terus mama juga diabetesnya udah turun, udah nggak separah itu lagi. Pemirsa, cerita dari Mbak Deska yang kualitas kesehatannya semakin meningkat karena menggunakan teknologi laser. Padahal katanya sebelumnya dia merasakan bahwa gula darahnya cukup tinggi. Bagaimana kira-kira cara kerjanya teknologi laser dapat meningkatkan kualitas kesehatan Mbak Deska? Nah ini dia nih, langsung aja kita simak ceritanya dari Coki dan juga Mas Panji. Pola hidup sehat sudah pasti harus dikedepankan. Tetapi ada teknologi untuk mendampingi maksimalnya pola hidup itu. Yes, betul sekali. Seperti teknologi laser, terutama low level laser. Karena kita lihat berdasarkan penelitian yang ada, teknologi low level laser ini bisa membantu untuk mengoptimalkan tubuh kita supaya bisa mengambil lebih banyak gula, lebih banyak kolesterol yang berlebih untuk kemudian diubah menjadi energi. Teknologi laser ini fokus sekali pada darah dan Ya. pembuluh darah, Mas Panji. Betul. Teknologi low level laser ini fokusnya adalah untuk di kualitas darah supaya kita bisa memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Tapi tentu saja kualitas hidup tidak bisa lepas dari kualitas tidurnya juga. Jadi maksud Mas Panji, teknologi laser juga berperan di dalam mendapatkan kualitas tidur yang enak. Yes, betul sekali. Karena teknologi low level laser ini juga akan membantu untuk mengoptimalkan hormon melatonin yang nantinya akan dapat membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Apalagi misalnya kita kombinasikan dengan laser yang berwarna kuning. Bermanfaat untuk membantu memberikan efek relaksasi, ketenangan, yang akhirnya bisa membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Mungkin ada yang punya gambaran atau tidak punya gambaran tentang teknologi laser. Tetapi semudah yang ada di pergelangan tangan kirinya Mas Panji itu. Yes, betul sekali. Karena sekarang untuk kita bisa merasakan manfaat dari teknologi low level laser, Anda bisa cukup menggunakan dokter laser. Ketika kita menggunakan dokter laser di pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih 10 titik mata lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi kita. Jadi nanti aliran darah yang lewat ini dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke jantung dan didistribusikan ke seluruh tubuh kita. Sinar laser merah sudah pada umumnya. Yang kuning Ya. tadi sempat dibahas. Tapi tadi saya lihat ada yang warna biru itu, Mas. Betul sekali. Jadi kita menggunakan 3 warna laser yang tipe Dr. Laser Perfect 10 Plus. Yang berwarna merah ini panjang gelombangnya 650 nanometer. Yang biru 477 nanometer dan yang kuning ini 590 nanometer. Jadi kombinasi dari 3 warna dengan 10 titik warna laser ini nantinya akan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Artinya
kembali lagi kualitas darah kita menjadi lebih baik. Yes, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi ayo kita jaga kualitas darah kita sedini mungkin dan kita gunakan teknologi. Ayo ambil handphone Anda, foto dulu nomor telepon yang tertera pada layar kaca, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Masih ngobrol dengan salah satu pemudi harapan bangsa, usia 27 tahun, sangat produktif, sedang menantikan mimpi yang lebih besar di kemudian hari, tapi sayangnya masih bergumul dengan masalah kesehatan, terutama diabetes. Mbak Deska, 27 tahun, ada bersama kami di daring. Halo Mbak Deska, tadi kami dengar ceritanya di awal Mbak bilang bahwa sebenarnya punya teknologi laser atau pakai teknologi laser itu bukan karena keinginan Mbak awalnya, tapi karena orang tua duluan yang pakai. Bisa diceritakan lebih lengkapnya? Iya, jadi sebenarnya yang rekomendasiin teknologi laser ini bapakku. Jadi bapakku ngeliat kayak mungkin iklan ya, aku juga nggak tahu awalnya dari mana. Terus WhatsApp aku katanya, boleh nggak kalau misalkan bapak minta tolong dibeliin ini gitu. Terus aku pikir ya kenapa enggak, karena kan aku lihat juga bapak emang penyakitnya kayak udah parah gitu kan. Terus ya udah aku beliin, dan pas dibeliin pas aku lihat langsung dan dari pengakuan bapak juga udah mendingan. Terus kata bapak, coba aja pakein ke mamaku yang kena diabetes, dan mama juga mendingan. Akhirnya mama bilang ya udah pakein ke aku juga karena aku sama mama kan sama-sama kena diabetes. Jadinya aku ngikut juga. Sudah dicek ke lab juga setelah menggunakan teknologi laser, perubahan yang terjadi dari hasil labnya? Kalau aku udah 100-an gitu sekarang. Teknologi laser ini memang membantu ya, jadi artinya dia membantu tadi di samping dengan pola hidup sehat, dengan kontrol ke dokter, obat-obat dari dokter, teknologi laser ini juga tadi dia bisa tadi meningkatkan kerja mitokondria, kemudian membuat darah itu akan menjadi lebih baik ya dengan fibrinolisis ya, kemudian adanya nitric oxide, adanya melatonin ya, jadi banyak hal-hal yang membuat tadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan darah dan pembuluh darah ini bisa dibantu dengan teknologi laser. Nah, menarik mengenai nitric oxide ini ternyata berdasarkan penelitian terbaru ini manfaatnya juga banyak ya, terutama untuk melawan virus. Nitric oxide itu atau oksida nitrat ini ada dalam tubuh kita ya Mas Ada Boy? dalam tubuh kita juga memproduksi, tapi dengan bantuan teknologi laser ini akan menjadi lebih optimal lagi bekerjanya. Iya. Ya, jadi nitric oxide itu ternyata dia bisa manfaat terhadap virus, ya, infeksi virus, karena kita tahu kan infeksi virus itu ada di mana-mana. Betul. Kita lihat dari mengusir virus keluar dari sel tubuh secara cepat, kemudian melebarkan saluran nafas, menghambat replikasi ya, artinya jumlah virusnya menjadi dihambat untuk tidak semakin banyak. Kemudian menghambat masuknya virus ke dalam sel-sel tubuh. Ya, kalau virus sudah masuk dalam sel tubuh, biasanya susah dia untuk dilepaskan dan kemudian akan menjadi dampak yang lebih fatal pada tubuh kita. Kemudian menghambat akumulasi protein virus dalam tubuh. Ya, jadi ini memang tadi manfaat dari nitric oxide tadi yang memang ada terhadap tubuh kita lebih dioptimalkan lagi dengan teknologi laser, ini akan membuat tubuh kita menjadi bisa melawan virus dengan lebih baik. Ya, jadi ya kalau yang sakit-sakit karena virus itu akan bisa lebih mudah atau lebih cepat untuk membaik. Lebih cepat begitu ya, yang sakit-sakit lebih cepat sembuh, dan udah gitu yang sehat tambah sehat karena imunitasnya juga bertambah begitu. Betul ya. sekali. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar cerita dari Mbak Deska nih ya, tapi ini juga ada masyarakat Indonesia yang ingin bercerita sama kita mengenai kualitas kesehatannya yang semakin baik karena menggunakan teknologi laser. Awalnya itu arrhythmia ya, jadi detak jantung yang tidak beraturan. Lama-kelamaan menjadi hipertensi ya, jadi tekanannya 150/90, itu yang menyebabkan saya suka pusing, kemudian merasa lemas, itu yang membuat saya merasa nggak enak gitu. Tekanan darahnya itu sudah mulai terkontrol ya, jadi saya selalu monitor itu tekanannya tidak lebih dari 130 seperti itu. Nah, kemudian saya tidak lemas lagi, jadi saya beraktivitas seperti biasa gitu, dan detak jantungnya sudah kembali normal dan tidak pernah dirasakan itu lagi. Mbak Deska, apa harapan Mbak dalam waktu dekat dan ke depan ini
dalam proses untuk mencapai kesehatan yang maksimal? Boleh ceritakan ke kami? Harapan aku sih biar aku bisa lebih, mungkin kayak pola hidupnya lebih teratur lagi, terus kayak lebih bisa berpikir rasional karena kesehatan aku meningkat, terus gula darahnya jadi normal, sama berat badan aku jadi ideal lagi sih, Mas. Amin, Itu semoga goalnya. semuanya bisa tercapai dengan seiring waktu ya. Kita ke Mas Boy sebelum pamit ada yang ingin disampaikan mungkin untuk Iya, Mbak Deska jadi dan ini juga- menarik ya, episode kali ini kita bahas lebih pada anak muda ya, pria maupun wanita. Ini penting sekali. Anak muda ayo jangan rebahan, ayo Anda beraktivitas ya, ayo Anda jaga kesehatan tubuh Anda ya, mulai dari jam tidurnya, mulai dari olahraganya, mulai dari pola makannya, pola minumnya, ya aktivitasnya, faktor stresnya, ini semua harus dimulai sejak awal. Mulai terapkan pola hidup sehat sejak muda sedini mungkin, karena nanti kita akan menuai hasilnya di kemudian hari dengan lebih baik. Jadi kita bisa menua dengan kesehatan hidup yang lebih sehat dan bahagia. Amin. Ya, itu Amin. yang perlu kita Kalau mau lakukan. rebahan setengah jam aja cukup pada saat nonton Go Healthy. Selebihnya lakukan Langsung aktivitas fisik. beraktivitas lagi. Ini aduh, ini lagi bangunin semua tim rebahan ya. Wake up everybody. Makasih ya Mas Boy ya. Mas Boy, thank you. Mbak Deska juga terima kasih Mbak di Deska. sana. Sehat selalu ya. Oke, baiklah pemirsa yang sekarang mau kita beritakan kepada Anda atau ingin beritahukan yaitu cara mendapatkan teknologi laser. Langsung saja kalau begitu silakan Coki dan juga Mas Panji. Generasi muda Indonesia punya banyak harapan, tujuan, dan cita-cita. Tapi gimana kita mau dapatkan itu kalau kita terbentur sama masalah penyakit? Aduh, apalagi kalau misalnya kita berbicara mengenai diabetes. Karena yang harus kita waspadai dari diabetes, ini adalah komplikasinya. Iya. Makanya kan sering dibilang bahwa diabetes adalah induk dari berbagai macam penyakit. Dan faktanya mengerikan juga Mas. Bukan nakut-nakutin loh. Ternyata diabetes bukan hanya milik orang tua, tapi juga milik anak-anak muda. Yes, tapi tenang saja. Karena kita juga bisa bersahabat dengan diabetes selama kita mengendalikan kadar gula darah kita. Makanya kita harus merubah pola hidup kita menjadi lebih sehat. Disiplin konsumsi obat jika memang dibutuhkan, dan lengkapi kesehatan tubuh kita dengan memanfaatkan teknologi laser. Dengan adanya aliran darah yang lancar, akan membuat distribusi nutrisi, oksigen ke seluruh tubuh kita menjadi lebih optimal. Jadi nutrisi, oksigen kan itu yang paling dibutuhkan tubuh. Yes. Tapi sering terhambat karena kualitas darahnya buruk. Itu maksudnya kan? Betul sekali. Oleh karena itulah kita membutuhkan teknologi untuk melengkapi kehidupan sehat kita. Pastikan Anda memilih alat kesehatan yang tepat, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti dokter laser. Dan 11 tahun kehadiran dokter laser di betul. Indonesia juga telah memberikan manfaat edukasi bahkan secara langsung bagi yang menggunakannya. Betul. Dan sekarang tentu saja adalah giliran Anda dan keluarga untuk bisa turut merasakan manfaat dari teknologi laser. Apalagi kalau ketika Anda menghubungi kami sekarang juga, Anda akan mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tentu saja ada juga layanan dengan tim dokter kami bagi Anda yang ingin bertanya mengenai kesehatan. Ambil keputusan, hidup lebih sehat, dan hubungi nomor telepon yang tertera, serta kunjungi website resmi kami sekarang juga. Dan merasakan manfaat terbaik dari dokter laser untuk membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.